Selamat pagi, Tuhan memberkati ya. Nah, di sini kita melakukan ibadah hari Minggu tanggal 28. Kita sangat bersyukur kepada siapa? Tuhan Yesus. Kita masih diberi kesempatan, waktu, ya kan? Puji Tuhan kita bisa ketemu untuk menyatakan kasih Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan ini, nanti kita akan memuji Tuhan dengan judul mengampuni. Bisa ya? Yuk, 1, 2, 3. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Terima kasih. Kalau kita akan mendapat pengampunan, kita akan belajar firman Tuhan supaya mengerti apa yang kita lakukan kalau kita itu punya dosa. Oleh karena itu kita minta pertolongan Roh Kudus untuk ibadah di pagi hari ini. Kita melipat tangan dan berdoa. Puji syukur ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Agung, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, saya sangat terima kasih. Tuhan sudah tuntun dan bimbing kami datang di rumah Pak Disken, belajar firman Tuhan bersama anak-anak. Di dalam ibadah ini Tuhan, kiranya akan kami lebih untuk memahami, menghayati dan melakukan bahwa kami ini adalah banyak dosa dan salah. Kami ingin belajar dari firman Tuhan, teladan dan contoh dari Rasul Paulus. Kiranya anak-anak ini semua akan bisa melakukan Tuhan sungguh-sungguh dengan pertobatan yang dilakukannya. Terima kasih ya Tuhan, tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi anak-anak kami dan hidup kami, supaya kami ini selalu melakukan sabda firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kepadamu Tuhan kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Di pagi hari ini kita membuka Alkitab kita. Coba dibuka kitab Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul, tolong Bio bisa membuka Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Ayo Angel. Perjanjian Lama atau Baru itu? Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai 15. Sudah menemukan? Sudah Bio? Kalau sudah, tolong Bio dibaca dengan lantang. Mari. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ya, diganti sih. Yang keras. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke dalam
hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada orang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa orang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya di atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui setelah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, ya, kalian sudah mendengar Alkitab yang dibaca kalian ini tadi, review, isi, itu adalah merupakan catatan peristiwa yang kejadian pada waktu peristiwa pada waktu yang dialami Saulus bersama rekan-rekannya membawa kuda yang mau menganiaya jemaat atau orang-orang Kristen di Damsyik. Saulus ini anak-anak, ya, kelahirannya diantaranya hampir sama dengan Tuhan Yesus. Ya, Saulus ini adalah pemeluk agama orang Yahudi. Orang Yahudi itu, ya, ajarannya itu, pedomannya itu adalah masih memakai memakai Taurat. Lah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan Taurat, tapi menyempurnakan. Jadi Taurat ini dilengkapi, disempurnakan. Ya, maka dari itu Saulus ini memang orang tuanya itu mengharapkan bahwa anaknya itu menjadi seorang tokoh dan pemimpin. Wah, nah kemudian pekerjaannya apa? Saulus ini pekerjaannya menganiaya. Saya ngerti enggak? Menganiaya itu apa? Menyiksa, ya, membunuh, membantai orang-orang Kristen pada waktu itu. Loh, ngeri sekali, Pak. Mungkin kamu bertanya, kalau membantai anak-anak Tuhan, kenapa Tuhan kok pakai? Anak-anak, hidup dan mati itu yang memiliki adalah siapa? Yuk, Tuhan. Orang-orang yang sudah dibantai, yang mati itu sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi setelah Saulus minta surat kuasa kepada Kaisar itu pergi karena mendapat laporan, Pak Saulus, di Damsyik banyak orang Kristen. Wah, dapat laporan itu, terus Saulus ke Kaisar itu meminta surat kuasa. Kasih surat kuasa. Saulus pergi mana? Ke Damsyik bersama kuda yang prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Nah, Damsyik, ya, itu dari mana itu? Dari tempat Saulus itu kurang lebih sampai 7 jam, 6 jam
begitu Saulus mau masuk kota Damsik, ya, mau masuk kota Damsik itu ada sinar cahaya yang menancap ke mata dan para prajurit itu kepada Saulus. Akhirnya apa yang dialami Saulus itu rebah, jatuh. Ya, setelah rebah jatuh, ya, ada suara. Saulus, 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 kenapa kau menganiaya aku? Saulus bertanya, ya Tuhan, siapakah engkau? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Padahal yang dia aniaya itu siapa? Orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus merasakan. Orang Kristen itulah tubuh daripada Kristus, bagian daripada Kristus. Kalau orang Kristen dipentung, misalnya dia dipentung, terus dia dipentung, Tuhan Yesus ikut sakit. Misalnya ini dihina, ikut sakit. Nah, dengan itu anak-anak, Saulus begitu jatuh dan dia bangun, motone ra iso melek tapi gak iso mandang, gelap. Berarti ini sing benci karo Saulus. Syukur kowe. Iya toh. Kapokmu kapan? Itu enggak boleh. Kita tahu orang yang jahat kemudian orang celaka kita sebagai hamba Tuhan mengolok, enggak boleh. Tetapi Tuhan malah pakai Saulus diberi penjelasan oleh Tuhan Yesus. Begitu dia matanya tidak bisa membuka dan 3 hari lamanya dia tidak makan. Jadi, kalau kamu nggak makan sehari gimana rasanya? Apa sakit? Iya, 3 hari. Saulus dipakai Tuhan itu bukan hal yang enak, yang happy-happy. Saulus merasakan apa yang dirasakan waktu dia merasakan kepada orang yang dianiaya itu. Jadi Saulus dipakai oleh Tuhan Yesus itu dengan waktu dia buta ya matanya tadi ya, dia diangkat mengangkat nggak bisa melihat. Saulus, hai Saulus, kamu datanglah ke Damsik, ya, dituntun gitu. Nanti kamu akan berjumpa dengan seorang namanya Ananias. Itu adalah abdi Tuhan, hamba Tuhan. Dan Ananias sudah diberitahu, ya, Ananias, tumbangkanlah tanganmu kepada Saulus. Pada Ananias setelah disuruh oleh Tuhan itu dia protes ke Tuhan. Iya loh, Tuhan, bukankah banyak orang yang dipandai oleh Saulus? Mengapa Tuhan? Sudahlah Paulus, Ananias, jangan banyak bicara. Ini adalah orang pilihanku. Itu Saulus akhirnya dipakai menjadi pilihan Tuhan, menjadikan apa? Rasul Tuhan. Jadi dia bukan seperti Petrus, Yohanes, dan lain sebagainya. Dia itu awalnya adalah orang yang menganiaya, menumpas. Dia adalah dari orang Yahudi. Setelah dia itu sampai matanya bisa terbuka kembali, diberikan kesembuhan oleh kuasa Tuhan melalui Ananias. Setelah itu dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Rasul Tuhan, tapi dibaptis dulu. Dibaptisnya Saulus itu nama dari Ibrani, bahasa itu Yahudi itu, dari Ibrani itu namanya itu Saulus. Terus dibaptis itu namanya diganti Paulus, ya. Di Yunani dia dibaptis namanya Paulus, dia menjadi seorang rasul. Ini Paulus ini adalah orang yang jahat, orang awalnya dari orang yang kejam, orang yang suka menganiaya. Akhirnya dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat itu artinya meninggalkan perbuatan jahat, menerima perbuatan yang baik. Bisa tak kasih gambaran, mungkin Ferdi dulu nakal, sering jotos koncone, saya itu wis tobat,
wis ngikut Tuhan, mengasihi, mengampuni, ya kan? Itu contoh ya, kalau versi ini baik. Mungkin Bio ya segitu. Mungkin Desi yang sekali-kali sering bohongi, sekarang sudah nggak bohong. Semuanya kita bisa meneliti perbuatan-perbuatan kita, yang tingkah laku kita, ya. Jadi kita ini belajar kepada siapa? Bertobat, belajar kepada siapa? Belajar kepada siapa? Pada Rasul Paulus. Dhisik dadi wong jahat, dadi orang yang kejam, banyak dosa, dosanya ditinggalkan, menerima apa? Menerima karunia Tuhan, dia melakukan firman itu, jadi pelaku firman. Jadi dia sudah meninggalkan kejahatannya, dia bertobat, kita menyadari. Kayak Pak Ar dulu juga begitu. Sebelum saya belum jadi guru tahun 80, masih tahun 70 berapa sampai nakal, keluyuran malam. Ya, waktu itu banyak apa ya? Banyak perbuatan jahat zaman waktu muda saya itu. Kalau sekarang nggak ada, puji Tuhan ya. Ya, lihat itu ikut judi, itu loh, pasang nomor itu begitu. Sampai Pak tidur di makam, saya jalani. Nah, sekarang itu ditinggalkan karena apa? Itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan dosa. Mungkin anak-anak bisa meneliti di dalam kepribadiannya masing-masing. Pak tidak tahu yang dibuat Adel, yang dibuat Ernita, yang dibuat Maloni, Yonatan, dan semua ini kan nggak tahu loh. Itu yang merasa menyimpang dari firman Tuhan. Letakkan, kita belajar dari Saulus yang sudah dibaptis dengan nama Paulus, ya. Sebab bertobat ini meletakkan kejahatan, menerima kebaikan, melakukan firman Tuhan yang begitu setia dan taat. Makanya Pak Har, sekali waktu kunjung ke rumahmu ya, sampai kapan hari Dio, saya semuanya ini saya perhatikan, saya sangat menyayangi. Ini ada yang dari Pantai Kosta, daripada main, aku gabung Pak. Iya, ya. Sebab kita ini sama-sama anak Tuhan. Doakan ini nanti kalau kita sudah bertobat, pandemi ini diangkat oleh Tuhan, kamu bisa beribadah di gereja kita, ya. Oleh karena itu, jangan kau abaikan setiap firman Tuhan yang kita pelajari. Lebih-lebih dari Rasul Paulus ini, kita bisa meneliti, kita bisa belajar, ya. Kita bisa untuk merubah pikiran, perilaku, perbuatan kita yang menyimpang dari firman Tuhan. Marilah kita menuju jalan Tuhan seperti Paulus tadi, menghentikan semua kejahatannya, dia menjadi pelayan firman Tuhan yang luar biasa. Jadi Paulus ini melayani Tuhan, ini mengalami penderitaan, mengalami siksaan. Dia tidak pernah menyerah sebab tidak tahu bahwa hidup ini adalah miliknya Tuhan. Yang perlu dikerjakan, yang perlu dilakukan adalah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita puji dengan pujian mengasihi ya. Mengasihi lebih sungguh, ya. Tadi mengampuni 1, 2, 3. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita tutup dengan doa. Puji syukur ya Tuhan Yesus, karena pertolongan dan berkat Tuhan, anak-anak boleh untuk mendengarkan firman Tuhan dari sejarah Saulus yang sudah Tuhan tangkap
dan Tuhan perbarui untuk menjadi pelayan yang setia. Tuhan, kiranya kami dan anak-anak ini belajar meninggalkan semua kejelekan-kejelekan, perbuatan yang jahat, tingkah laku, pikiran, dan perbuatan. Boleh kami kembali untuk membuka hidup baru yang selalu taat akan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati Dio, Ernita, Maloni, Yonatan, Hesi, Yedi, biar anak-anak ini bahkan dari hamba-Mu yang begitu setia mendampingi dari John, membantu kami, berkati Tuhan anak-anak, perbarui Tuhan dengan kuasa Roh Kudus supaya anak-anak ini menjadi pelaku firman yang baik dan benar. Kepada Tuhan Yesus kami sangat bersyukur dalam pelayanan kami Tuhan, kiranya menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kepadamu Tuhan kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.